Ini kita akan membahas tentang bagaimana Anda menjalankan suatu kata kehidupan ya, baik dari situasi kondisi, baik dari segi pencerahan aura, baik dari segi apa yang bisa Anda dapatkan dan apa yang bisa Anda petik sehingga Anda bisa menjalankan suatu kata kehidupan ya. Supaya kehidupan itu bisa menjadi lebih membaik dan lebih berarti. Karena di sini kalau saya lihat sih kayaknya sepertinya ada sesuatu kehidupan yang selalu mengganjal dan selalu terdapat suatu kata keanehan ataupun keganjalan sehingga apapun yang dijalankan semua tidak bisa berhasil dan lancar ataupun mendapat suatu kata kesuksesan ya. Penghargaan ataupun pujian dari orang lain pun juga sangat susah sekali didapatkan ya. Nah, jadi di sini suatu kata kehormatan, penghargaan ya, dihargai ataupun suatu kata mendapat suatu kata keberuntungan, kemujuran itu mungkin kehidupan ini mungkin sangat susah sekali untuk didapatkan ya, sehingga memang apapun yang didapatkan semua seperti lepas tangan begitu saja ya. Teman-teman semuanya, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda semuanya ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan, update ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan meramalkan tentang kehidupan ya yang Anda jalankan. Karena memang beberapa hari yang lalu kan memang kita sering membahas tentang kehidupan ya, pencerahan aura dan bagaimana Anda menjalankan itu semuanya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan menjelaskan secara detail ya kehidupan bagaimana yang Anda jalankan. Ini kalau saya lihat kehidupan dari kehidupan kelahiran sampai kematian itu yang Anda dapatkan itu bagaimana sehingga Anda bagaimana untuk menjalankan suatu kata kehidupan, sehingga apapun dari kata pencerahan aura, apapun yang dijalankan, apapun yang suatu kata perkembangan dan kemajuan, benar-benar bisa Anda rasakan atau Anda dapatkan atau tidak ya. Nah, karena di sini kita akan menjelaskan semuanya dari ketiga kehidupan. Kita akan melihat bagaimana yang terbaik ya. Di sini kita akan memberikan kita 5 waktu untuk memilih ketiga kartu ini. Jika sesuai dengan Anda, ya Anda mendapatkan suatu kata getaran, itulah yang akan Anda pilih dan itulah yang akan Anda jalankan suatu kata kehidupan. Memang di sini hanya ada suatu kata 3 pilihan kartu saja, tidak mungkin lebih dari 3 kartu ya. Nah, jadi di sini teman-teman 3 kartu ini kita akan memilih suatu kata getaran yang lebih kuat lagi yang saya ambil supaya kita bisa menjelaskan bagaimana untuk secara detail mendapatkan suatu kata kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, di sini teman-teman kita akan memberikan suatu kata 5 detik ya, waktu yang saya berikan kepada Anda. Jika waktu yang saya berikan itu kurang, Anda bisa menjadikan suatu kata video ini ataupun mempause video berhenti lah ya 5 detik sesuai yang Anda inginkan. Nah, jika memang sudah mendapat suatu kata getaran kuat, Anda pilihlah salah satu ya. Nah, jadi di sini kita akan uh, memulai suatu kata ramalan ya. Tapi sebelum itu kita akan memulai dulu 5 waktu, habis itu kita akan memulai dengan tanda lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai hasil ramalan tanpa berpikir panjang ataupun menghabiskan waktu yang sangat panjang. Kita akan memulai dengan lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini ada kartu pertama kucing warna orange, yang kedua kucing warna abu-abu dan kucing warna putih untuk kartu yang ketiga. Kita akan dimulai dari kartu yang sebelah kiri, kucing warna orange. Nah, di sini kita akan mengambil dulu kucing warna orange untuk kartu pertama ya. Kita akan membuka dulu kartu yang paling atas. Di sini kita akan membuka 3 kartu ya di sini. Biasanya saya memakai kartu remi ya, tapi di sini kali ini kita akan melihat dari kartu tarot ya. Di sini kita mendapatkan kartu pertama kata strength, yang kedua the fool, yang ketiga the judgment. Nah, jadi di sini kehidupan yang Anda jalankan, yang Anda terima itu adalah kata strength, the fool, dan the judgment. Di sini kita akan menjelaskan tentang kartu pertama yaitu kartu strength ya. Kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata pengendalian diri ya.
Di sini ada sesuatu hal yang bisa mengarah ke hal positif dan dapat mengenali diri Anda sendiri, bagaimana itu bisa terjadi, dan bisa memanfaatkan suatu kata situasi untuk kepentingan pribadi ya. Nah, jadi di sini ini adalah kata pertama yang bisa mendapat suatu kata positif, ya, suatu kata bisa menyalakan suatu kata bisa mengenali diri Anda sendiri, bakat kemampuan Anda, talenta Anda itu bagaimana, dan apakah yang bisa Anda dapatkan dalam kehidupan yang bisa Anda kejar gitu untuk meraih suatu kata kesuksesan ya. Sedangkan di sini untuk kartu yang kedua, ini adalah kartu kedua itu kata the fool. Di sini kartu ini mengatakan bahwa Anda banyak mendapatkan suatu kata tantangan ya. Nah, jadi di sini bisa juga mendapatkan suatu kata perubahan yang bisa membawa suatu kata arah positif. Tapi di sini ada membuat Anda tuh bisa menjadi lebih dewasa, lebih mandiri jika Anda percaya dan bisa melewati suatu namanya kata tantangan. Nah, jadi di sini ini adalah proses kedua ya. Terus yang ketiga, ini adalah satu kata proses the judgment ya. Jadi di sini teman-teman untuk yang The Judgment itu kartunya itu mengatakan bahwa suatu kata keadilan ya. Jadi sehingga di sini Anda itu bisa mengatakan suatu kata arah tantangan itu bisa mengarah ke suatu kata hal yang baik ataupun yang tidak baik karena itu semua bergantung dari Anda. Jadi suatu kata kehidupan itu The Judgment itu Anda sendirilah yang bisa menilai apakah kartu ini eh, mengarah suatu kata hal yang baik atau tidak. Jadi di sini ini suatu kata proses yang dari tahap awal pertama sampai tahap kedua ya. Nah, jadi di sini suatu kata pencerahan aura ini dalam kehidupan Anda itu Anda jalankan ya. Jika Anda itu bisa berpikir positif ya, hingga apa ya, bisa berpikir suatu kata mandiri, lebih dewasa, tidak takut untuk melewati suatu kata tantangan. Nah, jadi di sini ini adalah suatu kata the judgment inilah adalah suatu kata penilaian dalam kehidupan Anda itu bagaimana Anda bisa menyikapi kehidupan itu dengan layak ataupun mendapat suatu kata kehormatan, penghargaan, dan harga diri ya, suatu kata kesuksesan yang bisa dapatkan. Jadi di sini ya, kita akan melihat dulu kata pencerahan aura yang Anda dapatkan itu bagaimana ya. Di sini ada suatu kata dua kartu ya. Yang satu itu adalah soul journey, terus yang kedua adalah inward revolution. Nah, jadi di sini, ini pertama ini, soul journey ya. Soul journey ini maksudnya adalah perjalanan jiwa Anda. Terus juga di sini adalah suatu kata revolusi yang mendalam ya di sini ya. Nah, di sini kedua ini adalah suatu kata pencerahan aura ini adalah suatu kata jiwa, perjalanan jiwa Anda tuh. Jadi perjalanan jiwa itu mengatakan bahwa suatu kata tantangan ya, rintangan yang Anda hadapi yang dalam kehidupan itu yang Anda jalankan itu seperti apa. Dan ini mendapatkan suatu kata revolusi yang agak mendalam dari kata jiwa Anda. Ini adalah suatu kata pencerahan aura ya. Jadi di sini ini adalah perjalanan jiwa Anda tuh yang bagaimana Anda sikapi, yang bagaimana Anda jalankan. Jadi short journey itu suatu kata yang jika Anda memulai suatu kata perjalanan hidup itu pasti bisa mendapatkan suatu kata baik. Asalkan Anda tuh bagaimana tahu cara menilai bagaimana suatu kata the judgment itu bisa Anda tuh apakah yang Anda terima itu Anda nilai itu baik atau buruk ya? Itu tergantung dari jiwa Anda, tergantung dari bagaimana cara Anda menyikapi suatu kata the judgment. Nah, sedangkan ini jiwa Anda, ini perjalanan jiwa Anda itu ini mengatakan bahwa the fool ini Anda tuh harus punya kata kemandirian, kata kedewasaan dan kebijaksanaan yang bisa Anda dapatkan, yang bisa Anda rasakan gitu loh. Nah, jadi di sini sedangkan di sini inward revolution ya, ini semua berhubungan dengan kata strength. Ini memulai suatu kata perjalanan hidup ya, yang pastinya perjalanan hidup itu pasti akan sangat berat sekali dan tidak mendapat suatu kata hal yang baik ataupun bukan kata hal yang baik tapi Anda mendapat suatu kata yang lebih positifnya tuh bagaimana Anda bisa menyikapi itu semua gitu loh. Jadi Anda tuh bagaimana cara menjalankan suatu kata kehidupan itu ya Anda jalankan dengan secara seksama, yakinkan pada diri sendiri bahwa Anda tuh benar-benar bisa menjalankan suatu kata inward revolution dalam kehidupan Anda ya. Nah, jadi sini kehidupan Anda tuh barulah akan dimulai suatu kata perjuangan gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat dulu
situasi kondisi dari kehidupan Anda yang Anda jalankan itu bagaimana ya. Jadi di sini ada suatu kata ya di sini kehidupan Anda ini kan di sini mengatakan bahwa pertama adalah Four of Swords, yang kedua Ace of Pentacles, yang ketiga adalah Light of Fountain ya. Nah, jadi di sini ketiga kartunya kita akan menjelaskan dulu. Dari kartu pertama kita akan lihat situasi kondisi kehidupan yang bagaimana Anda dapatkan ya. Jadi pertama ini kehidupan Anda tuh yang Anda jalankan adalah Love of Swords ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa Anda tuh harus banyak berintrospeksi diri tentang semua hal yang sudah terjadi ya. Nah, jadi di sini ini semua berhubungan dengan namanya kata soul journey ya. Jadi kata jiwa Anda tuh, perjalanan jiwa Anda tuh, Anda sedang mengalami suatu kata introspeksi diri ataupun memang Anda memang benar-benar ingin membenahi diri dalam suatu kata pencerahan aura ya. Sehingga di sini Anda benar-benar bisa tidak terpuruk yang namanya kata jiwa ya, tidak terpuruk yang namanya suatu kata perasaan, sehingga di sini kalau saya lihat kartu ini Anda harus benar-benar bisa bangkit dan lebih maju ke depannya, apakah Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kata baik atau buruk ya, harapan yang bisa Anda gapai sehingga di sini jiwa Anda tidak tertekan batin dan tidak mendapatkan suatu kata respon ataupun ya benar-benar bisa Anda raih gitu ya. Sehingga di sini Love of Sword itu mengatakan bahwa jika memang Anda tuh merasa diri Anda tuh paling benar ya, tidak mau introspeksi diri dan merasa bahwa ego Anda tuh terlalu tinggi dan keras kepala, tidak mau membenahi diri, hanya akan sangat susah sekali untuk mendapatkan suatu kata perbaikan diri ya gitu ya. Jadi di sini kan ada di sini mengatakan bahwa kata soul journey ya. Kata soul journey itu kan berarti kehidupan jiwa Anda dan inward revolution. Jadi di sini ini semua ada kaitannya dengan kata jiwa Anda, kata pembenahan diri dan kata introspeksi diri Anda gitu ya. Coba di sini kita akan melihat dulu dengan kartu kedua yaitu Ace of Pentacles ya. Ini yang kedua itu kan mengatakan tentang Ace of Pentacles itu maksudnya apapun yang Anda perjuangkan, yang Anda dapatkan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali ya, tapi masih belum maksimal gitu loh. Jadi di sini ada suatu kata bintang ya. Ini kan mengatakan bahwa simbol suatu kata puncak keberhasilan ataupun suatu simbol kebaikan gitu ya. Jadi dalam suatu kata perbaikan diri, pembenahan diri yang Anda dapatkan dalam perjalanan kehidupan Anda tuh kurang gitu loh. Jadi sangat susah untuk bisa menggapai suatu yang namanya kebaikan. Jadi di sini butuh proses yang sangat panjang step by step ya untuk membenahi diri Anda lebih membaik lagi. Sedangkan di sini untuk kartu yang ketiga ini mengatakan tentang Light of Fountain. Nah ya, Light of Fountain itu seperti apa? Sedangkan kartu yang ketiga ini adalah Light of Fountain. Ini maksudnya Anda tuh harus benar-benar bisa melepaskan suatu kata masa lalu dan meminta diri Anda untuk mempersiapkan masa depan Anda. Nah, jadi di sini ini kartu ketiga ini memang di sini pertama kalinya itu kan ada suatu kata jiwa Anda kurang bagus ya. Sisi keegoisan Anda terlalu tinggi dan kurang adanya pembenahan diri ya. Sehingga di sini kedua ini sangat membutuhkan suatu kata perjalanan yang cukup tinggi ya. Perjalanan cukup lama, cukup panjang. Jadi akhirnya barulah bisa mendapatkan suatu kata pencerahan aura. Inilah baru bisa mendapatkan suatu kata pelepasan jiwa Anda yang tidak baik, mendapatkan suatu kata maksimal yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi di sini diharapkan, disarankan untuk mempersiapkan ataupun memperjuangkan suatu kata masa lalu ya untuk dibuang ataupun dihilangkan satu persatu ya, maksudnya untuk mempersiapkan masa depan yang cemerlang barulah bisa situasi kondisi Anda tuh bisa lebih memantapkan diri, memantapkan jiwa Anda ke depannya. Nah, jadi di sini sudah cukup paham ya di sini ya situasi kondisi perjalanan kehidupan Anda yang bagaimana Anda jalankan. Jadi di sini ego Anda terlalu tinggi, keras kepala ya, jadi tidak ada suatu kata pelepasan jiwa Anda yang secara normal dan secara bertahap ya. Terus yang kedua, ini mengatakan bahwa Anda tuh harus benar-benar bisa melepas suatu kata masa lalu Anda ya. Benar-benar bisa suatu kata introspeksi diri lebih mendalam. Sehingga di sini barulah bisa mendapat suatu kata kebaikan. Perjalanan hidup yang bagaimana Anda dapatkan, Anda harus benar-benar menyikapi benar-benar bisa melepaskan suatu kata masa lalu barulah bisa mendapatkan suatu kata masa depan yang lebih cemerlang itu ya. Jadi kehidupan ini sangat membutuhkan suatu kata step by step dalam menjalankan suatu kata kehidupan. Lalu bagaimana? Coba kita akan lihat dulu hasilnya ya. Kita akan melihat secara kehidupan Anda itu bagaimana. Di sini sih memang mengatakan bahwa
Anda butuh perjuangan yang cukup panjang, ya. Anda banyak menghabiskan uang, Anda banyak menghabiskan waktu dan tenaga, dan banyak menghabiskan satu kata tindakan kekeluargaan yang kurang pasti gitu ya. Jadi di sini banyak halangannya dalam satu kata hal positif. Jadi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa harus ada ketegasan pada diri Anda sendiri, punya prinsip dan bijaksanalah dalam melakukan suatu kata kehidupan ya, barulah bisa menggapai suatu kata harapan yang baik. Karena di sini kalau saya lihat sini banyak tujuan, banyak langkah, banyak rencana yang dijalankan tidak lebih maksimal dan mendapatkan suatu kata harapan yang baik. Nah, jadi di sini kartu pertama dengan kucing warna orange ya, teman-teman harus lebih banyak bersabar, belajarlah dari masa lalu, bijaklah dari kata masa lalu, dan Anda pelan-pelan melepaskan suatu kata masa lalu, barulah pelan-pelan Anda menggapai ataupun membuka lembaran baru sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kata hal positif ya. Nah, jadi teman-teman untuk kartu pertama udah cukup dipahami ya, kehidupan Anda yang bagaimana Anda jalankan, bagaimana pencerahan aura, dan apakah situasi kondisi yang Anda gapai ya sehingga Anda benar-benar baru bisa mendapatkan suatu kata hal positif. Nah, jadi di sini satu intinya kekeras kepala, ego Anda dan masa lalu selalu membayangi Anda ya. Jadi di sini semuanya itu ada 3 faktor yang mencengkram kehidupan Anda sehingga Anda sangat susah untuk menggapai sesuatu ya. Oke, di sini teman-teman kita akan melanjutkan lagi dengan kartu kedua ya, yaitu kucing warna abu-abu. Di sini kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua dengan teman-teman yang memilih kucing warna abu-abu ya. Nah, kini kita akan melihat dulu siklus kehidupan Anda, situasi kondisi Anda, dan pencerahan aura Anda itu bagaimana. Kita akan membuka dulu kartu yang pertama, kartu yang paling atas ya. Nah, jadi di sini kartu yang paling atas itu mendapatkan suatu kata. Di sini ada kartu terbalik ya. Cuman di sini kita akan lihat dulu dengan kartu berdiri ya. Di sini pertama adalah suatu kata death. Kartu death, the magician, dan the emperor. Di sini kita akan menjelaskan dulu satu persatu kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Di sini kita akan mulai dulu penjelasan dengan kartu pertama yaitu dengan kata kartu death. Ini mengatakan bahwa suatu kata transformasi kehidupan yang Anda jalankan itu ya harus segera berakhir. Karena kenapa? Karena kehidupan-kehidupan masa lampau yang Anda jalankan itu semuanya itu kayaknya berunsur dengan suatu kata faktor yang tidak baik sekali ya. Jadi di sini Anda harus melewati suatu kata dewa penolong ataupun tahap proses kehidupan yang Anda jalankan. Jadi di sini Anda harus segera mengakhiri suatu kata kehidupan, faktor-faktor yang tidak mendukung ya kepada Anda, yang selama ini yang selalu membuat Anda ciut, yang selama ini selalu membuat Anda tuh mundur, tidak bisa berkembang, yang selama ini selalu membuat Anda tuh tidak bisa melangkah gitu ya. Jadi di sini selalu membuat Anda tuh berpikiran negatif, berpikiran jauh ataupun dan lain sebagainya. Jadi di sini Anda harus segera mengakhiri kehidupan masa lampau, kehidupan masa lalu ya. Maaf bukan masa lampau tapi masa lalu yang Anda hadapkan yang dulu-dulunya. Anda jangan memikirkan masa lalu dulu tapi Anda harus bisa memikirkan masa-masa yang sekarang, masa yang baru gitu ya. Ibaratnya membuka lembaran baru. Jika Anda sudah mendapatkan suatu kata dewa penolong, Anda harus benar-benar bisa menjalankan suatu kata hal yang baik dengan orang ini, orang dewa penolong ya. Nah, sedangkan di sini untuk kartu yang kedua, yaitu dengan kata The Magician. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini kan, untuk kartu kedua, The Magician itu ini mengatakan bahwa nanti Anda bakal bertemu dengan yang namanya dewa penolong, akan bertemu dengan orang yang sangat berguna, yang sangat memberikan Anda suatu kata dukungan yang cukup lumayan ya. Nah, jadi di sini dia akan bisa melihat potensi kemampuan Anda, bakat Anda tuh yang bagaimana. Jadi di sini dia akan berusaha untuk membuat Anda tuh kehidupan Anda bisa lebih berkembang dan bisa lebih membaik. Nah, jadi di sini ada suatu kata The Magician itu kan kata pesulap ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa jika memang Anda itu memang benar-benar ingin merubah diri dari masa lalu, Anda ingin berubah menjadi lebih membaik. Ini pasti bisa berkembang dan bisa membuat Anda tuh menjadi lebih berguna ya, lebih berkembang pesat ya. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, bisa mendapatkan suatu kata pencapaian kata kesuksesan ya. Nah, jadi di sini dilanjutkan lagi dengan kartu ketiga yaitu dengan kata The Emperor. Nah, tadi kan seperti itu kan kata pertama ini kan adalah suatu kata the magician. Sedangkan di sini adalah suatu kata the emperor ya. Nah, jadi di sini Anda tuh harus benar-benar bisa berjuang, bisa melakukan suatu kata tindakan, suatu kata hal yang benar-benar bisa memberikan Anda suatu kata
lebih positif kepada Anda, diri Anda sendiri ataupun orang lain ya. Karena di sini kalau saya lihat ini The Emperor, Anda tuh harus benar-benar bisa mengorbankan diri Anda tuh, maksudnya lebih banyak berdoa, lebih banyak membantu, lebih banyak bekerja untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya. Jadi di sini kata The Emperor itu mengatakan bahwa eh, jika Anda kuat untuk menjalani suatu kata kehidupan yang diberikan oleh orang-orang lain, untuk memberikan suatu kata lembaran baru, ya Anda punya sifat bakat kemampuan, punya sifat suatu kata jiwa kepemimpinan, maka Anda itu benar-benar bisa mendapatkan suatu kata pengorbanan yang bisa Anda dapatkan dari yang Anda korbankan, ya. Maksudnya seperti ini, maksudnya Anda bisa lebih berusaha, lebih bergiat bekerja, Anda usaha keras, ya. Anda memikirkan suatu kata hal yang lebih positif, hal yang memang bisa membangkitkan gairah Anda dalam bekerja, dalam mencapai sesuatu gitu ya. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa The Emperor itu ada suatu kata perubahan yang bisa Anda dapatkan jika Anda ingin mendapatkan suatu kata perubahan, ya. Bijak-bijaklah dalam menggapai sesuatu ya di sini ya. Jadi di sini kalau saya lihat sini dengan secara gambaran, tiga kartu dalam kehidupan yang Anda jalankan ini adalah Anda harus mematikan, menghilangkan ataupun melupakan masa lalu Anda jika Anda sudah mendapatkan suatu kata hal yang baik yang bisa Anda dapatkan. Tapi di sini mengatakan bahwa Anda harus segera menghilangkan ataupun melupakan namanya yang tidak baik yang Anda masa lalu ya, sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, kata kesuksesan yang bisa didapatkan, yang bisa diberikan dari orang seperti kata dewa penolong yang bisa menggapai Anda ya. Nah, jadi di sini ketiga ini kartu ini mengatakan bahwa hasil yang bisa Anda peroleh bisa Anda dapatkan, suatu kata pengorbanan juga bisa Anda capai. Tapi di sini kalau saya lihat Anda harus benar-benar bisa lebih berusaha keras, lebih bekerja keras, dan lebih banyak mendapatkan suatu kata pujian buat Anda sendiri dan diri Anda pada orang lain gitu ya. Jadi di sini bukan hanya semata-mata Anda bekerja, bukan hanya semata-mata Anda mengorbankan diri, tapi usaha kerja keras lah gitu ya. Jadi di sini kehidupan Anda itu penuh dengan yang namanya kebijaksanaan dalam menggapai sesuatu dan Anda bekerja bukan hanya semata-mata bekerja, tetapi untuk diri Anda sendiri dan orang lain untuk ke masa depan lebih baiknya ya. Di sini kita akan lihat dulu kata pencerahannya bagaimana ya. Di sini kita akan buka dulu dua kartu. Di sini dua kartunya ini mengatakan bahwa satu whispers, yang kedua adalah awakening. Ya, jadi di sini teman-teman whispers dan awakening gitu ya. Nah, jadi di sini adalah suatu kata hal yang baik yaitu bisikan dan kebangkitan. Nah, jadi di sini ada satu kata jiwa Anda tuh pencerahan aura itu pasti di sini ada suatu kata jiwa Anda ya. Jadi di sini belajarlah untuk menanamkan kebaikan dan ketulusan hati Anda. Karena jiwa Anda itu meminta ini suatu kata bisikan di situ. Di sini bisikan itu maksudnya Anda tuh harus lebih sering mendengarkan kata jiwa Anda ya. Anda tuh harus sering mendengarkan suatu kata pemikiran Anda yang lebih baik dan berhubungan dengan kata hati batin Anda ya. Karena di sini bisikan ini dari kata batin ini adalah suatu kata berasal dari kata roh sejati Anda. Jadi roh sejati Anda tuh bisa mengatakan bahwa sesuatu kata hal yang baik bisa Anda dapatkan asal Anda tuh mau mendengarkan kata bisikan suara hati Anda. Terus yang kedua ini adalah bangkit, bangun. Anda bangun, ya. Bangun itu maksud dalam arti apa? Tadi di sini saya punya kata dead, harus bangun dari yang namanya masa lalu, ya. Anda harus bisa bangkit dari namanya suatu kata faktor kehidupan yang tidak baik. Di sini mengatakan bahwa Anda harus mendengarkan kata suara hati Anda dan Anda baru bisa bangkit untuk melawan suatu kata hal yang faktor yang bisa membuat Anda tuh jadi down. Nah, jadi di sini dua kartu ini sangat bagus sekali ya. Pertama, Anda harus mendengarkan dulu suatu kata bisikan, terus yang kedua barulah Anda bisa bangkit melawan suatu kata hal yang tidak baik yang bisa membuat Anda tuh jadi malas, tidak punya suatu kata kebangkitan, kemajuan ya. Karena di sini kalau saat ini sudah cukup lama Anda tuh berdiam diri ya. Bisa misalnya seperti Anda tuh hanya bisa hinggap di dalam rumah gitu, tidak melakukan sesuatu gitu ya, sehingga hasil apapun tidak ada. Jadi di sini kata malas pun selalu ada dan semua pengorbanan pun semua tidak ada. Jadi di sini belajarlah dari sekarang, pencerahan aura itu membutuhkan Anda mendengarkan bisikan suara hati Anda, roh sejati Anda. Barulah Anda benar-benar bisa dibangkitkan untuk melakukan suatu kata kebaikan ya. Jadi di sini kehidupan Anda itu
bukanlah hanya sampai di sini saja, tapi itu membutuhkan suatu kata butuh proses dah, butuh step by step untuk mendapatkan suatu kata perubahan dalam kehidupan Anda, ya. Coba di sini kita akan melihat situasi kondisi kehidupan Anda itu bagaimana ya. Di sini kita akan buka dulu 3 kartu ya. Bagaimana Anda mendapatkan suatu kata kehidupan Anda dalam suatu situasi kondisi yang Anda capai ya di sini ya. Di sini pertama yaitu Four of Pentacles, yang kedua Seven of Fountain, terus yang ketiga adalah Ace of Fountain ya. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu yang dimulai dari Four of Pentacles. Kita akan kasih tahu ya penjelasannya bagaimana. Nah, jadi di sini, teman-teman, di sini situasi kondisi Anda itu kan, yang Anda jalankan itu, ini mengatakan bahwa Anda itu kurang beramal ya dalam kehidupan Anda ya. Anda itu kurang berbagi kebaikan dengan sesama sehingga apa yang Anda jalankan itu terasa masa sangat membosankan. Jadi di sini Four of Pentacles itu mengatakan bahwa tidak ada kebaikan, tidak ada suatu kata kebajikan yang Anda jalankan dalam kehidupan Anda sendiri, sehingga kehidupan Anda itu sangat tidak membaik dan tidak mendapat suatu kata hal positif gitu loh. Jadi di sini misalnya Anda kurang mempertebal iman Anda, rohani Anda kurang bijaksana dalam melakukan suatu kebijakan lah ya. Jadi suatu kata kehidupan itu Anda tidak dibarengi dengan kata beramal, kata kebaikan, dan kata suatu hal positif yang bisa Anda dapatkan gitu loh. Jadi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa Anda tuh benar-benar tidak mendapatkan suatu kata positif, tapi sesuatu hal yang sangat majemuk ya, sangat mendapatkan suatu kata kebetean, kebosanan, akhirnya tidak mendapatkan satu kata hasil. Jadi untuk kemajuan itu kayaknya susah untuk digapai gitu ya. Nah, jadi di sini untuk kartu yang kedua, ini mengatakan tentang Seven of Fountain. Jadi di sini ya, paling saya akan katakan bahwa Seven of Fountain ini mendapatkan suatu kata perubahan dalam kehidupan Anda ya. Jika memang Anda benar-benar ingin mendapatkan suatu kata pencapaian target, ingin menggapai suatu kata kehidupan yang baik, ini suatu kata hal yang sangat mulia sekali ya jika Anda tuh berpikir untuk maju, berpikir untuk bangkit kembali ya. Karena di sini kan kepada saya kan bahwa ada suatu kata bisikan suara hati dan di sini ada suatu kata kebangkitan. Nah, jadi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa Anda harus berpikir maju. Anda harus berpikir sesuatu kata yang bisa membuat Anda tuh lebih rendah hati dalam mencapai sesuatu gitu. Jadi kehidupan ini mengatakan bahwa nanti lambat laun nanti akan mendapatkan suatu kata kebahagiaan, suatu kata puncaknya karir, ataupun suatu kata keinginan yang bisa Anda dapatkan. Jadi di sini, pertama itu kartunya ini mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak berbuat baik, berbuat banyak kebajikan. Karena di sini kalau saya lihat di sini, Anda tuh beramal tuh sangat kurang sekali, apalagi mempertebal iman ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang Anda tuh sangat kaku. Dalam menggapai sesuatu tuh Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu kata positif. Di sini Anda lebih banyak mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain gitu loh. Nah, jadi sedangkan di sini ketiga kartu ini mengatakan bahwa Ace of Fountain sebenarnya ini kartu ini sebenarnya ini Ace of Fountain ini sebenarnya Anda tuh bisa mendapatkan suatu kata berkat yang berlimpah loh sebenarnya ini. Cuman di sini satu Anda kurang peka, Anda kurang sensitif yang namanya kebaikan ya. Anda kurang bisa menyadari yang namanya berpacu dalam berpacu atau berlomba dalam hal kebaikan. Sebenarnya di sini kalau misalnya Anda lebih banyak membuat suatu kata kebaikan dalam kehidupan Anda benar-benar bisa mendapat suatu kata keberkahan yang dari Tuhan loh. Jadi di sini Ace Fountain ini sebenarnya bisa membuat Anda tuh bisa lebih maju dan bisa secepatnya mendapatkan suatu kata keberhasilan dan kesuksesan. Jadi kalau di sini, kalau digabungkan dari sini, tiga kartu ini mengatakan bahwa ada butuh proses ya, supaya Anda tuh bisa lebih membaik. Kata beramal lah di sini suatu kata kebaikan yang bisa Anda dapatkan. Jadi di sini tiga kartu ini situasi kondisinya itu bukan hanya Anda bekerja dan berusaha, tapi juga Anda harus lebih banyak berpacu, berlomba dalam suatu kata kebaikan. Ya, jadi di sini kehidupan Anda tuh bisa dibilang Anda tuh sangat kurang sekali berdoa, kurang sekali beramal, dan kurang sekali untuk sholat ataupun sembahyang. Nah, jadi kebaikan pun semua pun juga sangat kurang sekali sehingga Anda sangat jarang, sangat susah untuk bisa berhasil dalam kehidupan Anda yang Anda jalankan sekarang. Lalu bagaimana? Kita akan lihat dulu kehidupan itu. Ini di sini mengatakan bahwa
kehidupan Anda itu ya penuh dengan banyak halangan, ya. Hidup membosankan, tidak ada suatu kata kebaikan, positif juga tidak ada, karena di sini banyak halangan dan tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Dewa penolong pun juga datang, tapi di sini kayaknya sepertinya sangat susah untuk menghampiri Anda. Jadi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa berpikirlah positif, bijaksana, ya, selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Jangan berpikir untuk bermalas-malasan dan selalu gelisah gundah. Karena di sini kehidupan ini mengatakan bahwa kehidupan Anda itu sebenarnya tidak ribet, tapi Anda sendirilah yang membuat itu semuanya itu jadi susah untuk mendapatkan suatu kata penilaian dalam kehidupan Anda. Jadi di sini bisa dibilang kehidupan Anda itu sangatlah tidak berarti dan tidak membuat suatu kata keputusan untuk berani untuk membuat suatu kata positif, kemajuan, dan keberhasilan dalam kehidupan Anda. Ya, jadi teman-teman udah cukup bisa dimengerti ya, ini kehidupan yang kedua dengan kucing warna abu-abu. Inilah yang Anda jalankan itu. Satu, ya satu Anda harus bisa melupakan, Anda harus bisa bangkit dari masa lalu. Terus yang kedua, Anda harus bisa melakukan suatu kata perubahan, ya, yang lebih baik lagi, yang lebih drastis, supaya Anda benar-benar bisa menggapai suatu kata kebaikan, hal yang positif, kata kebijaksanaan, dan pola pemikiran yang baik. Sehingga di sini barulah Anda bisa mencapai suatu kata keberkahan dan kemujizatan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi di sini Anda harus berani mendengar suatu kata bisikan dari suara hati Anda, roh sejati Anda bangkit, barulah Anda bisa melakukan yang suatu kata hal yang mendominasi Anda bisa mendapatkan suatu kata kebaikan. Karena di sini yang satu, kalau yang saya lihat sini, kehidupan Anda bisa mendapatkan suatu kata seperti itu karena Anda kurang melakukan kata amal, kata kebaikan. Anda kurang bisa berpikir maju, Anda kurang bisa berpikir panjang. Sehingga apapun yang baik yang sudah ada di depan mata Anda, semua pergi menjauh pelan-pelan. Nah, jadi di sini kehidupan Anda itu, satu, jangan gelisah gundah. Yang kedua, jangan terlalu banyak memikirkan suatu kata hal negatif. Ya, oke di sini teman-teman, untuk kartu kedua sudah selesai. Ya, mudah-mudahan Anda bisa berpikir lebih terbuka dan bisa mendapatkan suatu kata kehidupan yang benar-benar bisa mendapatkan suatu kata positif, harapan, dan kesuksesan yang bisa Anda gapai. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan ke kartu yang ketiga dengan kucing warna putih. Halo teman-teman, di sini kita akan lanjutkan lagi untuk kartu yang ketiga. Pilihan teman-teman untuk dengan kucing warna putih ya. Di sini kita akan menarik dulu kartu yang paling atas, kartu pertama. Di sini kartu pertama ya, kita akan melihat dulu. Di sini untuk kartu pertama yaitu mewakili The High Priestess, Justice, dan The Devil ya. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu kartu yang Anda gapai ya. Di sini adalah The High Priestess ya. Di sini mengatakan bahwa kehidupan Anda itu harus memiliki suatu kata potensi yang besar ya. Baik dari segi perenungan Anda, baik dari segi kebatinan Anda, kejiwaan Anda, dari cara pola berpikir Anda, barulah Anda bisa mendapatkan suatu kata bakat kemampuan yang bisa Anda gapai. Dalam kehidupan Anda itu seperti halnya itu suatu kata ahli gitu ya, bakat kemampuan yang Anda capai. Karena di sini kalau saya di sini kartu ini sangat bagus sekali karena cuman sepertinya teman-teman sangat susah untuk memperoleh suatu kata kebajikan, suatu kata kebangkitan, suatu kata kemajuan ya. Karena di sini bakat kemampuan Anda tuh yang terdalam tuh masih belum bisa diasah ya, karena ada sesuatu yang terpendam ya. Jadi di kehidupan Anda tuh yang Anda pilih ini, kartu ini kayaknya sangat susah untuk bisa Anda dapat, susah untuk bisa Anda raih, karena di sini sepertinya ada sesuatu yang membuat Anda tuh jadi susah untuk mendapatkan kata positif. The High Priestess ini sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi susah untuk menggapai sesuatu, tapi karena di sini kayaknya ada sesuatu hal yang perlu Anda kembangkan ya, perlu Anda dapatkan suatu kata proses perkembangan. Coba di sini kita akan lihat dulu kata justice ya, keadilan ya. Di sini, kehidupan Anda ini mengatakan bahwa kata keadilan. Jadi di sini pertama kalinya itu di sini
di sini ada suatu kata hal yang baik yang bisa Anda dapatkan ya. Di sini dari kata potensi kemampuan Anda, dari kata kebatinan Anda, kejiwaan Anda. Untuk menggapai kata sesuatu hal yang baik itu bisa Anda dapatkan ya. Cuman di sini yang kedua itu kata keadilan, kata justice. Ini yang Anda dapatkan tuh maksudnya seperti halnya itu keluarga Anda itu mungkin kehidupan Anda susah untuk membagi suatu kata keadilan ya. Keadilan itu yang bagaimana mungkin di sini Anda lebih mementingkan hak Anda, kewajiban Anda daripada Anda menunaikan ataupun lebih mementingkan suatu kata kewajiban dari orang lain gitu ya. Jadi di sini Anda lebih mementingkan suatu kata diri Anda sendiri ya daripada orang lain. Ataupun memang di sini mungkin Anda lebih terdorong suatu kata nafsu untuk uh, Andalah yang paling penting dari mereka semua gitu ya. Karena memang di sini kartu ini katanya mungkin Anda lebih menyondongkan mungkin dari segi pendapat, mungkin dari pembicaraan Anda, mungkin dari cara pola berpikir Anda ya. Jadi di sini ego Anda terlalu tinggi dan susah untuk menggapai sesuatu gitu loh. Jadi di sini keras kepala Anda juga, egonya juga tinggi. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa tidak ada suatu kata proses yang lebih membaik dari orang lain gitu loh. Jadi kata justice ini mengatakan bahwa kehidupan Anda itu kurang untuk mendapatkan suatu kata kebijaksanaan gitu ya. Jadi di sini mungkin banyak perbedaan pendapat ya yang Anda dengarkan dari lingkungan sekitar Anda, banyak juga perbedaan dari suatu kata hal yang memang kurang enak didengar di telinga Anda ya. Jadi di sini mungkin Anda lebih egonya, lebih keras kepalanya, lebih mempercayai diri Anda sendiri, lebih mempercayai naluri Anda daripada mempercayai omongan orang gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu ya dengan justice ya. Sedangkan di sini untuk kata kartu The Devil ini mengatakan bahwa jadi di sini ini mengatakan bahwa The Devil ini Anda tuh bakat kemampuan Anda sebenarnya bagus sekali ya. Cuman di sini satu, Anda harus lebih banyak mendengar omongan, kritik dan saran, nasihat yang baik ya. Karena di sini Anda kekurangannya itu, kelemahannya itu Anda tuh sangat susah untuk bisa berdikari ataupun mandiri mendengarkan omongan orang. Oh, ada satu kata saran nasihat yang baik gitu loh. Anda kurang bisa bersumbangsi dalam hal berbicara, mengemukakan pendapat, berbagi pendapat, ataupun berbagi rencana tujuan ya. Tapi untuk suatu kata kebersamaan, kepentingan bersama gitu. Jadi di sini suatu kata the devil ini mengatakan bahwa Anda itu susah untuk bisa percaya dengan orang lain, susah untuk bisa menyatukan pendapat Anda dengan orang lain gitu loh. Jadi di sini bakat kemampuan Anda itu sebenarnya sangat bagus sekali, hanya saja Anda tuh kurang bisa disaring ataupun difilter ya. Jadi di sini kehidupan Anda itu lebih banyak cenderung itu mempercayai kata diri sendiri daripada berusaha untuk mempercayai orang lain gitu loh. Bahkan orang lain berusaha ingin memberikan suatu kata kritikan yang baik kepada Anda supaya Anda tuh lebih maju, ya bisa lebih sadar, tapi akhirnya mungkin di sini bakat kemampuan Anda tuh terpendamnya di situ gitu loh. Jadi di sini untuk mendapatkan suatu kata hal baik mungkin susah untuk bisa Anda dapatkan loh. Nah, jadi di sini kata hal yang baik itu bisa Anda dapatkan ya. Cuman di sini kata keadilan buat Anda diri Anda sendiri dan orang lain. Barulah bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik. Jadi di sini ini di sini the devil ini maksudnya hapuslah semua hal yang tidak baik dalam jiwa Anda. Ya, berusahalah untuk mendengar kritik saran nasihat orang lain, barulah Anda bisa maju. Karena di sini suatu kata bakat kemampuan itu yang terpendam sampai saat ini sebenarnya Anda bisa maju loh. Tapi hanya saja Anda kurang bisa mendengarkan omongan, kritik, saran, dan nasihat orang lain yang sangat baik gitu loh. Sehingga di sini Anda selalu berpikir bahwa dunia ini tidak ada suatu nama keadilan. Jadi Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu kata hal baik. Jangan terlalu banyak mendengar omongan orang lain, jangan terlalu banyak dikritik, disaran, dinasehati. Akhirnya di sini kata keadilan dalam diri Anda itu susah untuk mendapatkan suatu kata kemajuan. Kesadaran tinggi pun juga ada. Jadi akhirnya ini the devil ini mengatakan bahwa Anda tuh harus benar-benar jangan dikuasai oleh namanya kuasa gelap dalam suatu kata. Ego Anda yang terlalu tinggi dan keras kepala yang sangat kuat. Jadi di sini kita akan lihat lagi kata pencerahan aura itu bagaimana untuk Anda ya.
Di sini kita akan buka dulu dua kartu ya. Di sini dua kartu ini pertama mengatakan bahwa Soulcraft dengan Soul Tree ya di sini ya. Di sini mengatakan tentang Soulcraft ya. Ini kerajinan jiwa. Kerajinan jiwa itu maksudnya bakat kemampuan terpendam ya dalam diri Anda ini. Ini sebenarnya bagus sekali yang bisa Anda dapatkan untuk menggapai sesuatu kesuksesan, penghargaan, kehormatan dan masa depan Anda ya. Cuman di sini yang kedua ini mengatakan bahwa pohon jiwa. Nah, pohon jiwa itu sebenarnya inilah ditanamkan suatu kata pencerahan aura dalam diri Anda. Bakat kemampuan Anda itu ada di dalam pohon jiwa ini. Jiwa Anda itu terdapat suatu kata pohon yang bisa membuat Anda tuh cepat untuk menggapai sesuatu. Nah, jadi di sini entah kenapa memang seseorang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan seseorang pasti selalu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi di sini ini adalah suatu kata ya kerajinan jiwa ya. Di sini pertama kerajinan jiwa, terus yang kedua adalah kata namanya soul tree ya, pohon jiwa. Jadi di sini pohon jiwa itu ini akan terus berkembang dalam hati Anda ya, akan berkembang sampai Anda mencapai suatu kata tujuan masa depan yang baik. Cuman di sini ini adalah suatu kata kerajinan tangan ya, kerajinan jiwa Anda. Kerajinan Anda, jiwa Anda itu kurang diasah untuk mendengar suatu kata hal yang baik ya, untuk bisa menghargai, menghormati pendapat Anda, pendapat orang lain juga ya. Anda kurang bisa bersikuku. Itulah kelemahan Anda. Jadi di sini ini ya, kerajinan jiwa Anda itu kan sampai saat ini memang kurang untuk bisa bertumbuh ya. Sehingga di sini yang kedua ini mengatakan bahwa tidak ada suatu namanya perkembangan dalam soul tree, pohon jiwa Anda ya. Jadi pencerahan aura itu sebenarnya semua itu bakat kemampuan Anda tuh dalam jiwa Anda itu semua terpendam di dalam hati. Jadi susah untuk bisa berkembang. Nah, jadi di sini pencerahan aura itu sangat susah untuk mendapatkan suatu kata namanya hal kebaikan ataupun hal yang baik yang bisa Anda dapatkan. Coba di sini kita akan lihat dulu situasi kondisi yang bagaimana yang Anda jalankan dalam kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini ada 3 kartu nih. Di sini yang pertama adalah Two of Pentacles, terus yang kedua adalah Ace of Swords, yang ketiga adalah Two of Pentacles ya. Nah, jadi di sini satu persatu saya akan menjelaskan bahwa untuk kartu yang pertama yaitu mengenai tentang Two of Pentacles ya. Di sini kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata keberanian ya, ada suatu kata kesabaran untuk menggapai sesuatu ya. Cuman di sini ada suatu kata keyakinan bahwa memang suatu kata impian itu pasti akan selalu diimpikan untuk benar-benar bisa terjadi, bahwa itu bisa mendapatkan suatu kata kesuksesan. Tapi di sini satu yang saya lihat di sini ada suatu kata kesombongan ya, egonya terlalu tinggi, keras kepalanya juga sangat memuncak, sangat kuat sekali ya. Anda selalu tegas pada diri sendiri, tapi Anda tidak memberikan suatu kata kelonggaran dalam terhadap lingkungan sekitar Anda. Jadi di sini suatu kata bakat kemampuannya itu terpendam sampai saat ini ya. Jadi kehidupan Anda sangat susah untuk mendapat suatu kata baik gitu ya. Sedangkan di sini untuk kata kedua Ace of Swords ini mengatakan bahwa ada suatu kata perjuangan ya, suatu kata usaha yang sangat Anda dapatkan, Anda dominan dalam kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Di sini kehidupan Anda itu ada suatu kata pedang. Ini mengatakan bahwa ada suatu kata perjuangan yang sangat kukuh sekali, tapi Anda tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi di sini ada suatu kata simbol kata kekuasaan. Ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang tidak bisa Anda perjuangkan, tidak bisa Anda pertanggungjawabkan lah gitu ya. Jadi di sini ini mengatakan bahwa jika Anda benar-benar rileks dalam kehidupan Anda yang Anda jalankan, benar-benar bisa Anda punya rasa tanggung jawab ya. Bisa juga Anda bisa lebih bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda. Pasti semuanya pasti akan mendapatkan suatu kata hasil yang baik. Tapi jika memang target yang Anda capai itu memang tidak mencapai suatu kata hal yang baik, berarti Anda menilai itu suatu kata hal itu sebagai penilaian yang sangat buruk dan tidak mendapatkan suatu kata baik. Nah, jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang bisa diperjuangkan, cumanya di sini Anda sepertinya susah untuk bisa mendapatkan suatu kata keputusan yang kukuh gitu ya. Jadi untuk bisa membedakan mana yang baik dan benar tuh
sebenarnya nah, seperti yang saya katakan tadi, satu, rasa egomu yang tinggi, keras kepala juga sangat kuat sekali, jadi tidak ada suatu kata keseimbangan ya, tidak ada balance dalam kehidupan Anda, dalam lingkungan sekitar Anda, jadi Anda sangat susah untuk menggapai sesuatu. Sedangkan di sini untuk kartu yang ketiga, ini mengatakan bahwa Two of Pentacles, ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal masalah besar yang bakal terjadi ke depan dengan kehidupan Anda ataupun kehidupan seseorang ya. Di sini akan terjadi suatu kata masalah besar itu sepertinya di sini satu Anda melukai perasaan orang lain. Anda tidak menghargai pendapat orang lain. Anda egonya terlalu tinggi dan tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Anda frustasi, stres, orang lain pun juga ikut stres dengan perlakuan dan tingkah laku Anda ya. Jadi di sini Anda sangat susah untuk menggapai sesuatu. Jadi suatu kata masalah itu perlu ada suatu kata keseimbangan yang perlu dijaga. Sepertinya itu Anda harus bisa membedakan yang namanya hak dan kewajiban, baik buruknya yang Anda jalankan dalam kehidupan. Nah, jadi di sini ya Anda harus benar-benar bisa membedakan, harus bisa menilai kata tolak belakang yang namanya baik dan buruknya ya, seperti kata magnet ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi di sini Two of Pentacles itu harus ada keseimbangan, jangan sampai Anda menyakiti ataupun menggagalkan suatu kata hal yang baik kepada Anda, karena hanya dengan ego dan keras kepala Anda sehingga Anda sangat susah untuk menggapai sesuatu. Jadi di sini tiga kartu ini mengatakan bahwa tidak ada suatu kata hal yang baik yang bisa Anda dapatkan, asalkan Anda harus punya ada keseimbangan, bisa menilai yang mana yang baik dan mana yang benar. Ya, mana yang baik dan mana buruknya lah di sini ya. Jadi di sini Anda harus bisa menghancurkan suatu kata sifat egonya, keras kepalanya, barulah bisa mencapai suatu kata keseimbangan dari lingkungan sekitar Anda. Nah, lalu bagaimana dengan pesannya? Di sini mengatakan bahwa ada suatu kata perhatian, kata untuk membangkitkan suatu kata kehidupan Anda yang lebih baik. Ya, jadi di sini ada suatu kata amarah, egonya, keras kepala Anda itu semua itu disampingkan atau enggak diredakan. Ditundukkan ya, jangan terlalu tinggi tapi direndahkan. Di sini inilah yang menghalangi Anda suatu kata hal baik dalam diri Anda. Kata potensi, bakat kemampuan Anda yang terpendam selama ini. Itu semuanya berhubungan dengan amarah Anda, emosi Anda, ego Anda, keras kepala Anda, dan segala hal yang tidak baik. Jadi di sini suatu kata janji, kata titik kerjasama itu semuanya ditutupi dengan yang namanya emosi Anda nggak stabil, rasa ego Anda terlalu tinggi, keras kepala Anda sangat susah untuk bisa membalancekan semua hal yang bisa Anda dapatkan. Jadi Anda tuh sangat susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik, keberhasilan yang suatu kata kemujuran lah untuk mendapat sesuatu. Jadi di sini teman-teman kartu ini mengatakan bahwa Anda tuh harus bisa lebih membaik lagi ya jika Anda tuh ingin mendapatkan suatu kata perubahan yang baik dalam kehidupan Anda. Jadi di sini teman-teman untuk kehidupan Anda udah cukup dimengerti dan cukup dipahami ya. Di sini satu Anda punya bakat kemampuan yang terpendam, Anda punya bakat kemampuan yang baik. Cuman di sini Anda harus punya satu kata keadilan. Bukan hanya pada diri sendiri tapi untuk orang lain juga ya. Barulah Anda baru bisa mematikan suatu kata hal yang tidak baik dalam diri Anda. Ya, di sini ada suatu kata pohon jiwa dan suatu ada kata bakat kemampuan yang terpendam dalam diri Anda. Di sini Anda harus jangan terlalu terpendam karena di sini harus berusaha punya kata ekstra untuk lebih memperhatikan suatu kata bakat kemampuan Anda. Jangan hanya karena kemampuan Anda dengan cara egonya Anda, keras kepala Anda. Jadi sehingga di sini semuanya itu terpecah belah akhirnya tidak mendapat suatu kata keseimbangan sehingga apapun kesempatan emas, kesempatan yang baik semua pergi menjauh hanya karena gara-gara emosi Anda nggak stabil dan Anda tidak punya kata keseimbangan dalam melakukan suatu kata kebajikan dalam kehidupan Anda. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di sini dari gambaran saya mengatakan bahwa Anda susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik. Sehingga Anda kurang berpotensi, sebenarnya sih memang bukannya kurang berpotensi, tapi Anda kurang daya juang yang semangat, kurang adanya yang mensupport Anda. Sehingga Anda lebih mementingkan diri Anda sendiri. Ya, oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, ya anggaplah sebagai hiburan semata dalam meramal sesuatu ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk mencari suatu kata kebaikan dalam memecahkan suatu kata masalah dalam ramalan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai.
Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.